Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala aliyil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah hadis yang dinilai mendiskreditkan perempuan, yaitu dengan tema perempuan sebagai sumber fitnah. Man Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i. Rawahul Bukhari. Dari Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5096. Hadis ini membentuk persepsi muslim di dunia yang menganggap bahwa perempuan merupakan sumber fitnah, persepsi yang menggambarkan bahwa perempuan merupakan subjek yang dapat memicu gangguan sosial. Seluruh tubuh perempuan adalah fitnah termasuk suaranya, sehingga perempuan mesti disembunyikan di tempat yang paling rapat. Kalau terjadi kekacauan sosial, maka itu terjadi karena perempuan keluar dari wilayah domestik. Benarkah demikian? Pemirsa, makna asal dari fitnah ialah cobaan atau ujian. Cobaan atau ujian ini dapat berlaku pada siapa saja dan apa saja. Al-Quran menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu adalah fitnah. Pengertian fitnah kemudian bergeser dengan pemaknaan yang bias dan sempit, kemudian menjadi kata kunci yang digunakan untuk menilai dan membatasi secara ketat seksualitas perempuan. Kata ini berkembang dan menyebar dalam teks-teks keagamaan dalam Islam mengenai isu-isu perempuan. Dapat dikatakan bahwa secara umum seksualitas perempuan pada akhirnya hanya diapresiasi dalam ruang domestik yang sempit dan menyesakkan. Pemahaman konservatif sumber fitnah adalah perempuan, menjadikan perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa alasan kecuali didampingi mahram. Oleh karena itu, kemudian dikonstruksikan bahwa kriteria perempuan baik atau solehah tidak terlepas dari penilaian sejauh mana ia bisa mengecilkan potensi-potensi fitnah itu di hadapan masyarakat. Bangunan pemikiran keagamaan yang berdasarkan perempuan adalah sumber fitnah terbangunkan dalam waktu yang sangat panjang dan tersosialisasikan secara masif pada masyarakat muslim di seluruh dunia. Sejarah fikih dalam Islam menunjukkan bahwa pembakuan wacana seksualitas perempuan ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Sistem sosial yang patriarki kembali menguat dan mengakar. Lebih dari 10 abad, fikih Islam mengalami stagnasi. Kritisme tidak berkembang, bahkan dalam banyak kasus, kritik atas wacana keagamaan mainstream ini seringkali membahayakan dan mengancam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana juga disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz as-Sahabah jilid 7 halaman 613, Kansa binti Amir, seorang penyair perempuan Arab terkemuka berdiri di hadapan Nabi, membacakan puisi-puisinya dengan seluruh ekspresinya yang memukau. Nabi mengagumi sekaligus memujinya. Dengan begitu, tidaklah masuk akal dan mengingkari fakta jika suara perempuan kemudian dipandang sebagai hasrat, sesuatu yang harus disembunyikan, ditutup, atau bahkan dikucilkan. Pemirsa, hadis ini merupakan salah satu hadis yang misoginis atau membenci perempuan. Kedudukan hadis sampai kapanpun tidak akan melebihi Al-Quran, karena Al-Quran bersifat qat'i, sedangkan hadis bersifat dhammi. Sehingga bila ada substansi yang bertentangan di antara keduanya, maka Al-Quranlah yang didahulukan. Al-Quran memberikan apresiasi terhadap tubuh perempuan, ekspresi dan aktualisasi dirinya di segala ruang publik. Hal ini dikuatkan dengan fakta sejarah di masa awal Islam yang begitu memberikan ruang kepada perempuan, sehingga perempuan sebagai sumber fitnah merupakan hal yang tidak berdasar. Perempuan dalam Islam merupakan eksistensi yang bebas, otonom, dan sekaligus bertanggung jawab yang setara dengan laki-laki atas problem sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan pemirsa yang berbahagia. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yang dinilai misoginis tersebut maksudnya bukanlah untuk membenci perempuan, namun bagaimana antara laki-laki dan perempuan bisa saling bertoleransi antar sesama sesuai proporsi masing-masing. Karena itu, kaum laki-laki dan perempuan, mari bergandeng tangan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ini tanpa ada fitnah antar sesama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.